Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tapalang Barat, yang terhormat Bapak Pengajar Guru Praktek CGP Angkatan 8 Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang hadir pada hari ini, yang terhormat dan yang saya muliakan orang tua saya sekaligus guru saya yang hadir pada hari ini. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Tapalang bersama rombongan. Yang saya muliakan dan yang saya banggakan, guru saya sekaligus partner saya yang akan melaksanakan kegiatan pada hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, mari kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan kita kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan salah satu agenda kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamuju, yaitu sesuai dengan yang ada di depan, yaitu diseminasi budaya positif. Ini ada pada modul 104 di kegiatan kami di Guru Penggerak. Selanjutnya, mari kita sama-sama mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Bapak dan Ibu guru sekalian yang kami hormati, sebelum kita masuk ke uraian materi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwa yang pertama, ucapan terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini membersamai kami atas kesediaannya untuk menghadiri acara kegiatan kami ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kami ini adalah salah satu tahapan dari kegiatan calon guru penggerak. Selanjutnya, kepada untuk mengarahkan kegiatan dan sekaligus membuka kegiatan ini, kami mohon kesediaan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tapalang Barat untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'd. Ibu bapak yang saya hormati, bil khusus kepada guru apa ya?
persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya politik saya mintakan dibuka. Saya punya ini pengalaman yang selalu saya terapkan di mana-mana dengan Bapak. Saya tidak tahu kalau di Tapanan Barat ini itu juga diterapkan. Kalau itu diterapkan ya alhamdulillah. Karena saya dari kejuruan, setiap praktik-praktik di mana saja itu anak-anak dan termasuk di ruangan teori belajar teori itu dibiasakan membersihkan sebelum pulang. Apa maksudnya itu, Bapak? Supaya besok tidak ada lagi kegiatan. Di 7.30 itu sudah harus mulai belajar. Tidak ada lagi. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tapanan Barat. Arahan-arahannya. Jadi kalau kita hubungkan dengan apa yang kita dapatkan di guru penggerak itu apa tadi yang disampaikan oleh Bapak itu hampir semua sejalan dengan materi-materi yang ada di guru penggerak. Yang pertama, kalau saya sampaikan yang disampaikan tadi oleh Bapak itu adalah kita harus menyanjung siswa kita sekalipun salah, tapi tidak boleh dimarah-marahi. Memang seperti itu. Jadi kita selalu harus memberikan semangat motivasi kepada anak-anak kita supaya terbiasa dengan kehidupan perilaku yang positif. Itu mungkin sedikit yang bisa saya petik dan dapat apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi kepada Bapak Kepala SMK Negeri Kota Barat kami ucapkan banyak terima kasih atas arahannya. Dan jika sekiranya Bapak Kepala Sekolah ada urusan di luar, urusan lain setelah kegiatan ini, maka dengan ini kami persilakan Bapak untuk meninggalkan forum ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pemaparan materi kita pada kesempatan ini, kepada Bapak pengajar praktek, kami minta kesediaannya untuk memberikan arahan-arahan terkait dengan kegiatan kita atau yang menyangkut dengan budaya positif itu. Kepada Bapak yang baru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Kepala, kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamuju, Bapak Ibu guru baik dari SMP 1 Tapanan Barat maupun dari SMK 1 Tapanan Barat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini tidak kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi berbagai nikmat kesempatan sehingga acara yang telah dirancang oleh CGP kami itu bisa terlaksana pada hari ini. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk. Bapak yang kami hormati, tentunya kami dari mewakili Balai Guru Penggerak di Sulawesi Barat, di mana tupoksi kami adalah sebagai pengajar praktek. Kebetulan kami membersamai atau mendampingi 5 CGP yang ada di Kabupaten Mamuju, termasuk beliau-beliau ini di depan 2 orang, kemudian ada di SMA 1 Mamuju,
ada di SMA 1 Kaluku dan ada di SMK 1 Rangas. Ya, setelah kami kemarin berbincang-bincang di mobil dari Lokakarya 2, kebetulan kalau saya Lokakarya saya pasti ambil 2 penumpang di kanan saya ini. Kemarin itu bagaimana Pak kalau gini ya, silakan Pak diatur bagaimana supaya ini ada model lain. Setelah kita rembuk, akhirnya saya mengatakan juga, baik Pak, saya juga akan hadir kalau saya diundang. Jadi setelah sana ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi, barangkali dari calon grup penggerak dari angkatan pertama sampai ke-7 mungkin barusan ini ada. Ini akan menjadi catatan terbaik di Kabupaten Mamuju bahwa kegiatan ini bisa terlaksana dengan kolaborasi yang seperti ini. Itu yang mungkin tentunya juga kami mengharapkan, apalagi ada Bapak Kepala SMP, mereka motivasi kepada guru-gurunya maupun sekolah-sekolah di dekat sekolahnya bagaimana mengimbaskan apa yang telah nanti akan dipaparkan. Kemudian juga apalagi sekarang ini sudah berlangsung lagi untuk pendaftaran angkatan 10. Tentunya ini sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Makanya kami mengajak kepada kita semua yang belum untuk mendaftar kegiatan ini. Barangkali saya tidak bisa berlama-lama karena ini kita belum masuk pada materi inti. Tentunya kami selaku pengajar praktik tentunya merasa bangga dan berterima kasih pada Bapak Ibu calon guru penggerak dengan kegiatan ini. Tentunya ini akan memberikan semacam spirit, semacam energi baru bagi kita semua untuk bagaimana pendidikan khususnya di Kecamatan Palambarat ini bisa lebih baik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan dari pendamping pengajar praktek kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khair Pak. Selanjutnya tanpa menunda-nunda waktu, kami berikan kesempatan kita masuk kepada sesi inti, yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Dan untuk kesempatan pertama akan disampaikan oleh Ibu kami. Mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya karena guruku, jadi saya merasa tidak enak kalau saya sebut namanya Ibu. Jadi demikian itu, Bapak Ibu kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk sesi pertama ini saya hanya membahas latar belakang tentang diseminasi budaya positif. Oke, kita semua sama-sama melihat bahwa di zaman ini fenomena krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan. Kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak di sekolah. Untuk itu, kita sebagai seorang pendidik perlu menerapkan budaya positif pada murid agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya-budaya luar. Jadi, sesuai dengan latar belakang tadi itu, tentunya kita sebagai seorang pendidik memang harus bekerja keras untuk menerapkan karakter-karakter baik terhadap anak didik kita, supaya dia mampu menyaring, dia mampu mendeteksi hal-hal yang negatif, tentunya yang datangnya dari luar, sehingga bisa menepis, bisa menolak
yang dapat merusak kehidupan mereka. Mungkin next selanjutnya. Selanjutnya, tujuan. Pertama yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebaikan. Saya tersentuh apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala SMK tadi tentang anak-anak yang menghormati gurunya. Memang betul itu sudah jarang yang terjadi. Hal-hal inilah yang barangkali perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Sekalipun itu terkesan remeh, tapi sesungguhnya itulah yang paling perlu kita tanamkan. Dari sekian banyak sikap-sikap positif atau karakter-karakter baik, kita tetap berusaha menanamkan kepada anak kita untuk perkembangan selanjutnya bagaimana sehingga karakter-karakter itu mampu kita terapkan di sekolah, mampu diterap oleh anak didik kita, dan anak didik kita akan nanti mampu mempraktekkan dalam hidupnya. Kemudian selanjutnya mewujudkan murid yang merdeka, disiplin diri dan kuat. Yang mana yang dikatakan murid yang merdeka? Tentunya murid yang merdeka yaitu murid yang baik perasaannya, fisiknya, batinnya itu merdeka tanpa tekanan dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan merdeka. Tentunya dengan kemerdekaan ini potensi yang ada pada anak didik kita itu berkembang secara maksimal karena leluasa dia mengekspresikan apa yang dia inginkan, dan kita sebagai seorang pendidik harus mendukung sepenuhnya hal seperti itu. Next. Ya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi untuk mengembangkan potensi baik itu kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak, guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun tumbuh kembangnya anak ke arah yang lebih baik. Mungkin bisa diberatkan seorang petani. Jadi kita ini guru adalah seorang petani. Ya. Kemudian bibitnya itu adalah murid. Kemudian kebunnya adalah sekolah. Artinya apa? Kalau misalnya anak-anak atau bibit padi itu ditanam di tempat yang subur, kemudian mendapat perlakuan yang baik, misalnya dibersihkan, dipupuk, dibasmi hamanya, maka padi itu akan tumbuh subur dan berkualitas. Ini pun juga bisa berlaku kepada anak didik kita. Jadi walaupun anak didik kita itu kemampuannya pas-pasan, tetapi karena di sekolah dia dibimbing, diarahkan, dituntun dengan baik, diberikan kesempatan, sehingga apa yang dia miliki itu bisa berkembang dengan baik. Jadi seperti itulah ibaratnya kita, pendidik adalah seorang petani yang siap menumbuh kembangkan kemampuan anak-anak ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik untuk meraih masa depannya kelak. Kebetulan teman-teman yang seorang ini ada jamnya masuk, jadi harus saya sebentar, kalau sudah selesai masuk kembali. Ya, oke. Saya lanjut. Jadi anak-anak juga memiliki kodrat, yaitu kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana dia berada. Di mana anak-anak ini
sejalan memang dia sudah memiliki bakat dan potensi. Jadi itu tidak bisa kita labelkan tidak bisa kita sematkan kepada mereka bahwa nanti pada saat sekolah atau menempuh pendidikan baru berkembang atau baru ada potensinya itu. Tapi sesungguhnya bakat ini dia itu sudah bakat sejak dari lahir. Tugas kita guru hanya membuat coretan-coretan yang sama dan di bawah itu menjadi jelas dengan cara menuntun, mengarahkan, membimbing anak-anak kita supaya potensi-potensi yang ada pada dirinya, potensi yang dimiliki itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian kodrat sama. Kita tidak bisa memungkiri seperti tadi yang kembali saya katakan yang disampaikan oleh Kepala SMK ya, bahwa memang sekarang ini kemajuan zaman tidak bisa lagi kita harus bersahabat, mungkin kita harus menerima kenyataan ini dan ambil sisi-sisi positifnya bahwa memang kapan kita itu tidak mengikuti zaman, artinya kemajuan zaman, maka kita akan tertinggal. Tetapi mengikuti itu perlu ada saringan atau penyaring atau filter. Tentunya hal-hal positif kita bisa ambil, kita bisa kembangkan di sekolah kita, dan hal-hal negatif tentunya kita buang jauh-jauh. Kemudian selanjutnya, budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Yang berhubungan tadi dengan diseminasi budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu nilai-nilai positif adalah keyakinan-keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid. Menyorot tentang keyakinan atau kebiasaan ini, saya yakin rekan-rekan guru sudah melaksanakan semua di sekolahnya, baik itu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Saya yakin sudah semua. Untuk di SMP 1, saya sering cerita dengan Bapak di rumah tentang kegiatan tersebut. Kemudian ada juga Jumat bersih, dan Jumat bersih, Jumat beriman, Jumat berbagi, Jumat apa lagi? Jumat sehat. Jadi jadi ini semua adalah mengembangkan hal-hal atau nilai-nilai positif yang ada terhadap anak didik kita, ditanamkan nilai-nilai positif terhadap anak didik kita agar kelak dia mampu menyaring. Ya, saya kembali katakan anak kelak dia mampu menyaring pengaruh dari luar. Kenapa pengaruh dari luar ini perlu disaring? Karena kita tidak bisa memungkiri memang itu terlalu gencar pengaruh. Bahkan anak-anak kecil saja sekarang yang belum bisa menghitung itu sudah tidur dengan HP. Bapak Ibu barangkali ya bisa melihat itu. Namun ada juga sebagian besar yang masih mampu melaksanakan masih mampu untuk tidak memberikan HP seluas-luasnya kepada anaknya untuk digunakan. Kemudian rasa bertanggung jawab. Jadi murid-murid kita juga itu tanggung jawabnya perlu kita tumbuhkan dengan baik. Ini berkaitan dengan mungkin penegakan aturan disiplin di sekolah. Sehingga anak-anak harus menyadari bahwa tanggung jawabnya itu besar dalam menuntut ilmu. Saya kira seperti itu. Selanjutnya, pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi memang budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk diciptakan. Karena apa? Sekolah itu adalah tempat tumbuhnya berbagai macam nilai yang akan
ditiru oleh anak-anak, yang akan diadopsi oleh anak-anak, sehingga kalau nilai-nilai yang kita kembangkan di sekolah itu adalah nilai-nilai yang melenceng atau nilai negatif, itu sangat berbahaya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini akan mengembangkan budaya positif. Kemudian tujuannya itu agar memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di samping itu ada profil pelajar Pancasila. Kita mungkin tidak usah terlalu jauh mencari apa yang perlu kita kembangkan di sekolah kita masing-masing, tetapi ini profil pelajar Pancasila itu sudah include semua di dalamnya hal-hal yang luar biasa bagusnya, dan apabila kita mampu menerapkan nilai-nilai tersebut, maka saya yakin anak-anak dengan mudah kita arahkan. Jadi nilai-nilainya ada di situ. Berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, mandiri, kritis, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau dari 6 sisi ini sudah kita terapkan di sekolah dengan baik, pasti kita tidak akan mengalami kesulitan di dalam mengarahkan anak-anak didik kita selanjutnya. Kemudian bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Tentunya itu dimulai dari pemimpin sekolah dulu. Bagaimanapun pemimpin itu adalah pemegang kendali di dalam sebuah institusi, sehingga untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan di sekolah, yang pertama harus memberikan contoh adalah pemimpin sekolah tersebut. Kemudian apa-apa yang kita akan lakukan tentu harus disepakati. Mengapa harus disepakati? Karena terkadang kalau disepakati itu sulit kita menyamakan pandangan atau persepsi apa yang kita harus kita laksanakan. Jadi harus disepakati oleh seluruh warga sekolah. Jadi tanpa kecuali semua yang terlibat dalam institusi pendidikan itu harus mengetahui nilai-nilai apa yang harus kita terapkan, nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita terapkan di sekolah. Sehingga di dalam menerapkan nilai-nilai itu, kita semua memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kita kembangkan tersebut. Supaya mudah juga dipahami oleh anak-anak. Jadi semua bergerak untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang kita akan terapkan di sekolah. Jadi ada sebentar ada yang kami bahas, tetapi dalam pembahasan ini saya akan bahas yang pertama dulu, kemudian teman saya nanti membahas 3 disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas. Jadi ini yang dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya nanti akan saya bahas kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Untuk itu saya berikan kepada rekan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, dan terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih. Dari Pak Ibu tadi sudah sangat gamblang memberikan gambaran bagaimana apa itu namanya budaya positif. Ya. Kemudian saya lanjutkan dari apa-apa dari hal-hal yang perlu kita tanamkan kepada siswa kita di sekolah, dan hal-hal yang masuk dalam kategori budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia,
saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang ketiga budaya positif yang ketiga di atas itu. Next. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Ya, apa itu disiplin? Apa yang kita ingat kalau kita bicara tentang disiplin? Biasanya yang kita ingat kalau kita bicara tentang disiplin adalah itu tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Itu yang kita ingat kalau disiplin. Maaf, suaranya ini terbaca dari kurang cuma. Selanjutnya, jika disiplin itu siswa kita tidak menjalankan dengan baik, maka biasanya kita menghukum. Kita hukum anak-anak kita karena dianggap melanggar tata tertib sekolah. Sementara yang sebenarnya itu adalah disiplin dan hukuman itu berbeda. Ya. Dan hukuman dan disiplin itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus kita selalu memberi hukuman. Tidak harus selalu memberi hukuman. Tetapi itu hukuman adalah menjadi hal yang alternatif terakhir. Kalau perlu kita hindari dan tidak kita gunakan sama sekali. Seperti tadi akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kami bahwa sekarang itu siswa itu semestinya dimanjakan. Ya, semisal bentuk manjanya itu semisal mulai dari pintu kita sudah harus sambut. Warga sekolah sudah harus menyambut siswa kita di depan. Kita sebagai guru harus datang lebih awal di sekolah untuk menyambut kedatangan siswa. Kemudian ketika kita masuk mengajar, maka sebaiknya guru itu lebih duluan dalam ruangan daripada siswa, daripada murid. Seperti itu. Jadi ini kalau kita flashback ke belakang, ini sudah sungguh sangat berbeda dengan apa yang kita terima dulu. Kalau dulu itu kita mengingat mungkin kita ingat mengingat segala lagi dengan kita bahwa sering guru menyampaikan bahwa kalau tidak ada belum datang gurunya di kelas, maka duluan masuk anak-anak baca-baca itu buku tak di kelas. Sekarang tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Sekarang kita yang harus ada di ruangan lebih dahulu untuk menunggu siswa kita. Satu belum siswa yang ada di ruangan harus diajar. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak kalau itu adalah haknya siswa untuk diajar. Sekalipun hanya satu. Dan kita jangan katakan baru satu, baru dua. Pokoknya sepotong pun kalau sudah ada, maka itu harus diajar. Karena itu haknya anak-anak, hanya siswa. Next, disiplin diri. Ya, disiplin diri itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai seorang pendiri, tujuan kita adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dan prinsip. Ya, disiplin. Sekali lagi tadi kalau kita yang di pikiran kita itu kalau kita sebut disiplin adalah kita patuh pada aturan, tata tertib dan seterusnya. Sementara yang sebenarnya disiplin diri adalah bagaimana cara kita supaya kita bisa mengontrol diri kita. Diri kita terkontrol supaya tetap berada pada jalur-jalur yang positif, jalur yang baik, sehingga kita bisa menjadi contoh yang baik, teladan yang baik bagi terutama siswa kita di sekolah kita masing-masing. Karena kehadiran kita di sekolah sebagai contoh itu sangat penting. Ya. Kadang kita mendengar siswa kita berceloteh, guru saya terlambat, saya juga nggak apa-apa terlambat. Ya. Guru saya malas, saya juga nggak apa-apa malas. Guru saya begitu. Ya. Jadi untuk menghilangkan stigma-stigma seperti itu di siswa kita, maka kita harus menjadi teladan, memberikan keteladanan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada siswa kita, supaya dengan begitu akan muncul karakter-karakter yang baik, akan muncul nilai-nilai kebajikan yang baik pada murid-murid kita. Next. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu sifatnya positif.
yang sifat yang positif. Saya kira kita semua mungkin sudah tahu yang mana itu sifat-sifat positif yang ada pada yang kita sepakati secara bersama. Yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seorang individu. Ada seorang ilmuwan mengatakan bahwa yang namanya William Glasser, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya betul. Bahwa kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kita tidak mungkin melakukan suatu perbuatan yang sifatnya sia-sia. Pasti ada tujuan. Dan tujuannya itu pasti mengarah ke sesuatu yang baik. Dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Mungkin ada yang bertanya, apa itu motivasi intrinsik? Sudah 2 kali saya tulis di slide, tapi mungkin ada yang belum paham betul motivasi intrinsik apa. Nah, apa sebenarnya motivasi intrinsik? Next. Ya. Jadi kebajikan. Nah, itulah mungkin yang ada di yang artinya ini kebajikan yang universal yang semua orang sepakat bahwa itu baik. Yang pertama peduli. Nah, tidak ada orang yang di dunia ini yang mengatakan bahwa peduli tidak baik. Semua orang pasti mengatakan peduli itu baik. Rajin, berintegritas, rasa hormat, ya. Keterus-terangan, ya, keterus-terangan mungkin ini kebalikannya, ya. Kebohongan, jadi kita tidak boleh berbohong-bohong, apalagi bermunafik. Nah. Keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, inilah semua poin-poin yang di atas ini yang pasti harus kita tunjukkan kepada semua warga yang ada di sekolah kita, sehingga dengan demikian apa itu budaya-budaya positif di sekolah bisa terwujud. Jadi intinya untuk memulai dari kebajikan ini mulai dari situ diri ini, maka kita harus mulai dari diri pribadi dulu, masing-masing dulu. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, itu tadi. Motivasi terdiri dari 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, apa kelemahan kekurangannya? Ya, dari motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita. Sehingga kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari luar. Ya, kita melakukan sesuatu itu, tindakan itu. Kemudian motivasi intrinsik. Nah, itu motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Dorongan dari dalam diri kita sehingga kita melakukan suatu perbuatan itu. Nah, mungkin pasti kedua motivasi ini punya kekurangan atau punya kelebihan masing-masing. Next. Kita lihat. Ini. Jadi, oke. Motivasi menurut Diana Gosen ini ada 3. Yang pertama, kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Jadi kita menghindari hukuman. Misalnya, seorang siswa misalnya tidak mengikuti setiap hari mengikuti upacara kalau takut dihukum oleh gurunya. Nah, itu motivasi intrinsik. Itu adalah salah satu contoh motivasi intrinsik, yaitu menghindari hukuman. Kita menghindari hukuman dari pihak sekolah. Kita takut dihukum. Itu semua adalah motivasi. Itu salah satu contoh motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu perbuatan karena kita ingin dihargai, kita ingin dipuji-puji, kita ingin disanjung-sanjung, kita ingin ketika upacara nama kita disebut. Nah, itulah salah satu contoh perbuatan yang kita lakukan yang sifatnya motivasi intrinsik karena orang luar mau menilai kita. Selanjutnya, motivasi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ini adalah motivasi intrinsik karena kita percaya bahwa ketika kita melakukan itu maka itu akan berdampak baik bagi saya, sehingga kita melakukan perilaku positif itu. Dan ini yang diharapkan oleh kita semua, bahwa ketika kita melakukan sesuatu maka sebaiknya yang mendasari kita untuk melakukan itu adalah karena kita mempercayai bahwa perbuatan itu adalah bernilai baik untuk kita, sehingga kita terus melakukan itu dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Next. Ya, didukung dengan penghargaan.
Jadi seorang ahli lagi kita menuntut dari perkataan seorang ahli, namanya Al-Fisqon. Ini mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, di mana penghargaan tidak efektif dan dapat merusak hubungan serta mematikan kreativitas. Ya, jadi kalau kita melakukan menghukum seseorang karena kita ingin mengontrol orang tersebut, maka pada hakikatnya kita telah mematikan kreativitas orang tersebut, ya, sehingga membuat perilaku menghukum itu sebenarnya tidak efektif karena justru akan merusak potensi-potensi yang ada pada anak-anak. Ya, jadi semestinya perilaku menghukum itu kita tidak lakukan, kita hindari kalau kita berada di lingkungan sekolah. Next. Penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita hanya terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, ini contoh kecilnya saja. Ini kalau kita di rumah, anak-anak, biasanya kita pancing-pancing. Kita pancing-pancing melakukan sesuatu, misalnya kita minta dia untuk menghafal materi. Setelah menghafal materi, kita iming-imingi dia dengan uang. Kalau kamu menghafal ini, kasih uang sekian. Itu akan terus tertanam dalam dirinya itu. Makanya dia tidak mau melakukan sesuatu kalau kita tidak ada uang. Jadi apa itu perilaku baik itu hanya diukur dengan uang. Ya. Nah, kalau hal-hal ini kita lakukan, maka itu akan tertanam dalam pikirannya anak-anak bahwa perilaku baik hanya akan saya lakukan kalau ada uang, ada imbalan. Maka ini juga sebenarnya semestinya dihindari hal-hal yang seperti ini. Karena ini juga adalah salah satu kategori motivasi ekstrinsik untuk melakukan suatu tindakan. Ya. Selanjutnya, penghargaan dapat mematikan kreativitas. Ya. Tadi sudah saya sampaikan itu. Ketika seseorang dijanjikan suatu penghargaan dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti tadi contoh sederhana yang saya akan berikan, maka para murid akan mengerjakan lebih lama dan memberi jalan keluar yang tidak efektif. Ya, saya kira sudah jelas sekali ini. Kalau ya, next nomor 3, ini saya sudah mau pulang ini. Sudah tahan. Operatornya tidak apa. Oke, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Jadi ini alhamdulillah beberapa waktu yang lalu di pertemuan pertama saya dengan siswa, dengan murid saya di kelas yang kebetulan saya ajarkan, kami sudah melakukan kegiatan ini, yaitu menyepakati beberapa poin-poin kebajikan tentunya yang dijadikan sebagai kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi ketika kami masuk di kelas, maka keyakinan yang sudah kami sepakati itu sudah terlihat di kelas. Ya. Dan itu tadi kesepakatan kebajikan universal itu tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi contoh sederhananya Bapak Ibu, bahwa yang kami lakukan baru-baru ini adalah kami meminta pendapatnya para murid untuk memberikan masukan supaya ke depan pertemuan pembelajaran itu apa yang bagus kita lakukan. Ya, misalnya pada saat pembelajaran HP tidak boleh dikeraskan suaranya, atau mungkin bahasanya diheningkan, disenyapkan suaranya supaya tidak mengganggu pembelajaran. Berikutnya, ya, siswa datang di awal waktu dan seterusnya. Kebersihan kelas sudah harus terlihat, sudah rapi ruangan sebelum kita melakukan pembelajaran. Itu keyakinan kelas yang kami sudah sepakati dengan kelas yang kami lakukan di sekolah kami. Selanjutnya, ya. Nah, bagaimana syarat pembentukan kelas, keyakinan kelas yang bagus?
pertama, keyakinan keras bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi Bapak dan Ibu perlu kita akan sampaikan bahwa keyakinan keras itu tidak ada hukuman yang muncul ketika anak-anak itu melanggar, bukan hukuman. Tidak ada istilahnya dibilang dijemur. Nah, tidak ada istilahnya angkat kaki dan seterusnya. Tapi yang ada adalah mengingatkan kembali kepada murid bahwa ketika anak-anak melanggar keyakinan keras, maka kita akan menyampaikan bahwa apakah hari ini kita sudah melaksanakan keyakinan keras kita. Kita hanya mengingatkan saja terus, secara terus menerus. Jadi kan kami itu keyakinan keras yang kami sepakati itu nanti setiap kali pertemuan itu dibacakan. Ya, awal pertemuan itu selalu dibacakan supaya mengingatkan kembali kepada murid-murid akan keyakinan keras yang telah disepakati secara bersama di awal pertemuan. Ya. Selanjutnya, keyakinan keras berupa pernyataan yang universal. Nah, pernyataan yang bisa diterima oleh semua pihak. Ya, artinya seperti itu tadi, HP disenyapkan, menjaga kebersihan, saling menghargai, seperti itu. Selanjutnya, pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimat yang kita susun itu harus selalu yang positif. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Ya. Tidak boleh ribut. Nah, itu dihindari. Tidak boleh mengganggu. Nah, itu dihindari. Nah, jadi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya, keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau bikin juga keyakinan kami terlalu banyak karena nanti repot. Nanti anak-anak menjadi, kenapa banyak sekali ini? Ya, namanya juga anak-anak kadang-kadang kita diprotes gara-gara hal-hal yang sepele. Ya. Selanjutnya, keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, tentunya harus begitu. Jangan membuat keyakinan keras yang tidak bisa dilaksanakan di lingkungan kita mengajar. Ya, kira-kira seperti apa itu? Yang misalnya, ya, keyakinan keras yang tidak bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita, ya kan hal-hal yang susah yang tidak ada di lingkungan sekolah kita baru ini kita sepakati. Saya kira ini betul dan paham. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan lagi-lagi ini berbicara tentang kolaborasi. Ya, kita harus berdiskusi dengan teman sejawat di sekolah, berdiskusi dengan pimpinan, kemudian melibatkan siswa untuk membicarakan tentang keyakinan keras yang akan disepakati nantinya. Ya, berkolaborasi. Kemudian selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan keras dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya keyakinan keras itu sifatnya tidak statis, tapi dia dinamis sesuai dengan kebutuhan kelas kita masing-masing. Tergantung bagaimana kondisi kelas kita dan kita kemudian kita membuat keyakinan kelas itu. Selanjutnya, nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini itu akan dilanjutkan oleh Ibu dan itu kami terima kasih. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita lihat bersama bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau power.
Dari kelima kebutuhan tersebut, inilah yang mendasari manusia itu berbuat atau melakukan tindakan. Jadi untuk memenuhi dari 5 kebutuhan tersebut, kadang sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhannya, kalau tidak mampu dia memenuhi kebutuhan tersebut melalui tindakan yang positif, maka dalam pemenuhan kebutuhannya itu bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan yang negatif. Seperti halnya juga dengan murid-murid kita di sekolah. Memang sering kita melihat setiap hari ada saja yang melanggar aturan yang kita buat. Tetapi sesungguhnya pelanggaran aturan tersebut sebenarnya itu ada kebutuhan yang dia ingin penuhi, namun karena kebutuhan itu dia tidak mampu memenuhi secara positif, maka dia memenuhi dengan jalan negatif. Itulah sebabnya mengapa kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Karena dengan mengetahui kebutuhan ini, kita lebih mudah mendeteksi, kita lebih mudah mengetahui apa motifnya, sehingga anak-anak kita melakukan tindakan-tindakan negatif di sekolah. Mungkin saja ada dari di antara kelima kebutuhan tersebut itu ada yang mau dipenuhi, tetapi dia tidak mampu memenuhi dengan hal-hal yang positif. Kemudian kita masuk pada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang mana ini yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup? Misalnya kebutuhan makanan, minuman, pakaian, perumahan, rasa aman. Mungkin kalau di ekonomi itu dibahasakan adalah kebutuhan primer. Jadi kebutuhan ini kalau kita tidak penuhi, maka kita tidak bisa melangsungkan kehidupan kita. Itu. Tentunya kalau anak-anak tidak mampu memenuhinya ini, maka akan timbul masalah. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang atau rasa dikasih. Cinta dan kasih sayang itu saya yakin semua butuh. Tidak ada yang tidak butuh ini. Cinta dan kasih sayang. Semua orang mau diterima, mau disayangi, mau dicintai. Baik itu terhadap pasangan hidupnya, anak-anaknya, keluarganya, maupun dari kelompok yang lain. Tentunya kita masuk pada kebebasan atau freedom, bebas. Kebebasan bukan berarti kebebasan yang seluas-luasnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai positif yang ada. Tetapi kebebasan dalam hal ini anak-anak harus terbebas dari tekanan, baik itu tekanan batin maupun fisik. Nah, tentunya bagaimana kita membebaskan anak-anak dari tekanan tersebut adalah salah satu di antaranya, misalnya dalam proses pembelajaran, ya kita mengadakan pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan bahagia sehingga apa yang kita sampaikan mudah diserap oleh anak-anak kita. Kemudian yang keempat, kesenangan. Perlu ada rasa senang. Jadi semua orang butuh kesenangan tanpa terkecuali. Murid-murid kita pun di sekolah itu butuh kesenangan. Karena apa? Kesenangan itu merupakan salah satu yang mampu menciptakan suasana nyaman, tenteram dalam hati kita. Jadi orang yang biasa tidak senang itu tentunya banyak tingkahnya, banyak kelakuannya. Mengapa? Karena pelampiasan dari ketidaksenangan itu adalah lewat tingkah-tingkah yang dia lakukan. Jadi sebagai seorang pendidik,
Ya, kita seharusnya menciptakan kesenangan-kesenangan supaya anak didik kita mampu menerima kita dan kita juga mampu menerima mereka sesuai dengan karakter-karakter unik yang anak-anak didik anak-anak didik miliki. Kemudian kekuasaan. Terkadang anak didik kita itu memperlihatkan kekuasaannya di sekolah. Mungkin kan kebutuhan kekuasaan itu tidak terpenuhi di rumah. Dia biasa itu menguasai temannya, mungkin dia sakiti secara fisik atau dia bully dan sejenisnya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu adalah manifestasi dari rasa kekuasaan anak itu yang tidak terpenuhi, sehingga dia melampiaskan terhadap teman-temannya yang ada di sekolah. Kita kan sering melihat anak kita di sekolah, aku baku tinggi di sekolah, aku lempar-lempar di sekolah dan sebagainya. Itu adalah salah satu dari kekuasaan atau penguasaan terhadap teman lainnya. Kemudian ya kesenangan dengan nomor 4 dengan nomor 2 itu tadi hampir mirip. Anak-anak itu butuh perhatian. Perhatian dari mana tentunya? Pertama adalah perhatian dari keluarganya, lingkungan keluarganya. Kalau perhatian dari lingkungan keluarganya, kasih sayang dari lingkungan keluarganya, kesenangan dari lingkungan keluarganya dia tidak mampu dapatkan, maka dia akan mencari kesenangan itu, mungkin lewat teman-temannya mau diperhatikan, mungkin lewat ibu gurunya yang mau ditegur-tegur kalau lagi misalnya, dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk perhatian supaya anak-anak kita bisa apa yang tidak terpenuhi di rumahnya bisa didapatkan di sekolah. Tetapi dalam hal ini perlu diarahkan. Seperti tadi yang suka mengganggu temannya itu yang perlu kita arahkan bagaimana sehingga arahannya ke arah yang positif, perbuatannya ke arah positif. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara maka mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa seorang guru yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan kekuasaan tidak terpenuhi. Jadi ini hampir seperti kasus, tetapi ada gambaran. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mengatur orang lain di lapangan temannya, atau bahkan menyakiti secara fisik. Sebagai seorang guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang tersebut untuk membuat pencapaian yang berhasil. Jadi, sesungguhnya kekurangan-kekurangan atau pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh murid kita, sebenarnya kita bisa arahkan ke jalan yang positif. Salah satu contohnya tadi itu, misalnya, kalau penguasaannya di bidang akademik kurang, bisa dilibatkan mungkin di bidang olahraga, bisa supaya tersalurkan ini rasa-rasa yang menyebabkannya terdorong untuk melakukan kegiatan. Karena apa? Memang anak-anak itu jarang memiliki semua apa yang diinginkan kita, jarang memiliki semua kompetensi. Jadi mungkin misalnya dia kurang di IPS, barangkali dia unggul di matematika, ya. Begitupun juga sebaliknya. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus mampu mendeteksi kemampuan apa yang dimiliki oleh kita, kemudian kita mengarahkannya. Saya lanjut kembali. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta kasih
sedangkan saya tidak terpenuhi. Jadi orang yang tidak diperhatikan. Bukan saya teman-teman nggak bisa di rumahnya yang katakan seperti itu tadi. Kalau memang orang tuanya tidak memperhatikan, dibiarkan saja begitu tanpa disapa dan sebagainya itu bisa berimbas sampai di sekolah. Jadi nanti di sekolah juga itu ya mungkin dia mencari perhatian dari temannya atau orang-orang di sekitarnya. Nah, sehingga sebagai seorang pendidik, jangan kita langsung menjudge anak kalau dia bertingkah yang aneh-aneh. Mengapa? Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya di rumahnya. Yang kita hanya lihat pada saat dia sudah berada di sekolah. Nah, oleh karena itu dimungkinkan memiliki satu teman, memisahkan diri dari yang lain sebagai guru, kita bisa membangun dunia yang bisa membangun. Jadi itu tadi kepercayaan perlu dibangun agar anak-anak kita tidak terlanjur melangkah ke hal-hal yang negatif. Posisi kontrol. Ini yang barangkali yang paling seru-seru ini. Karena ini bersentuhan langsung dengan rekan-rekan guru, di mana guru itu memiliki 5 posisi kontrol dalam mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa. Pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Next. Oke. Jadi kita masuk pada penghukum. Jadi bagaimana ciri-cirinya ini seorang pendidik yang suka menghukum? Mungkin saya tidak terlalu sulit menjelaskan ini karena saya juga pernah melaksanakan ini, tapi dengan mengikuti CGP ini, saya baru menyadari bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini luar biasa salahnya, tidak benar. Ya, betul. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik atau verbal. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini kalau guru memiliki kata-kata suka mengeluarkan ini kata-kata terhadap siswanya, baru ini namanya penghukum. Patuhi aturan saya. Masih bagus itu saudara. Tapi kalau kita mendapatkan anak-anak terlambat, ya patuhi aturan saya. Patuhi. Awas kalau terlambat lagi. Ya sampai ibu. Patuhi aturan saya. Kamu selalu salah, selalu pasti, selalu terakhir, selalu. Jadi selalu, sehingga anak-anak merasa tertekan, selalu terlambat, kerjaan hanya terlambat. Belum lagi kalau disuruh lari 10 kali lapangan, keliling, atau push up 10 kali, atau sejenis hukuman yang lain. Ini ciri guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Nada suaranya tinggi, matanya melotot, menunjuk-nunjuk, itu ya, itu ciri-ciri dari penghukum. Hasilnya, apa hasilnya kalau kita terapkan ini? Murid marah dan mendendam. Kadang ada murid yang marah, pun kalau terpaksa mengikuti, sesungguhnya dia terpaksa mau dikontrol dengan cara kekerasan. Karena sesungguhnya itu murah, kita tidak mampu mengontrol orang lain, dan kita bisa hanya mengontrol diri sendiri untuk menerima orang lain itu. Kalau misalnya murid mentaati saat itu, berarti pada saat itu dia menerima mau dikontrol oleh orang lain. Jadi murid-murid akan marah, mendendam,
Bahkan ini sering terjadi, biasa itu motornya ibu bapak guru biasa di sekolah-sekolah yang besar itu kempes banget. Kenapa kempes? Itu ulangan anak tadi yang diselesaikan dengan penghukum. Yang kedua, pembuat terasa bersalah. Biasanya guru yang bersuara lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah. Jadi ini tidak terbukti, tetapi sebelum menikah, contohnya ibu sangat kecewa dengan ini. Biasa kita sampaikan begitu, saya juga biasa lakukan. Ibu saya sangat kecewa dengan kami. Bagaimana kalau orang tua tahu begini? Itu. Jadi dengan adanya penekanan pada kalimat terakhir itu ya, menyebabkan anak-anak merasa bersalah. Dia merasa bersalah karena tidak mampu mengikuti apa yang diinginkan misalnya oleh orang tuanya, diinginkan oleh gurunya. Jadi dia menganggap dirinya tidak mampu. Emosinya akan tertanam rapat-rapat dan tertekan. Memang secara langsung kita tidak memarahi, tetapi dengan suara yang lembut seperti itu sangat membekas di hatinya. Oh, ternyata kalau seperti ini kan bisa juga dia akan berubah nanti. Terus selanjutnya, berikut sebagai teman. Biasanya guru yang tidak akan menyakiti murid, guru yang menerapkan positif sebagai teman, kata, ayo bantulah yang berkata, ya sudah tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi itu kata-katanya guru yang kontrol dirinya sebagai teman. Jadi ayo bantu. Artinya apa ini? Ya dia kita itu melembuti anak-anak. Kemudian kita sebenarnya kita tidak sadari kalau anak-anak kita perlakukan seperti ini bisa menyebabkan anak-anak ketergantungan terhadap guru tertentu. Mengapa? Karena tidak semua juga guru mampu melaksanakan posisi sebagai teman. Kemudian hasilnya murid akan merasa dekat dengan guru dan dapat bertingkat kemauannya karena bersalah yang melindungi. Itu tadi jadi murid yang seperti itu ya kadang bertingkat. Kenapa bertingkat? Tidak apa-apa nanti kalau dimarahi nanti ibu marah ke itu marahi nanti. Ya seperti itu. Kemudian hal lain juga anak-anak bisa tergantung terhadap satu orang saja dulu. Sehingga kalau guru lain mungkin dia tidak berlakukan seperti itu. Lain dari cara diperlakukan. Beda kalau memang guru yang sering dia temani, dia akrab di situ, mungkin dia bisa terima. Tapi kalau guru lain belum tentu. Oke, lanjut. 4 pemantau. Guru mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Guru yang menerapkan fungsi pemantau akan berkata, peraturannya apa? Sanksi dan konsekuensinya apa? Artinya seperti itu. Guru yang mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau ini cenderung berbasis data. Misalnya seperti itu. Si A sudah misalnya 3 kali tidak ikut upacara hari Senin, ada konsekuensinya. Jadi begitu itu. Dan terlambat berapa kali? Ini tidak diberikan hukuman kalau 1 kali karena konsekuensinya tadi harus 3 kali ya. Kita harus 3 kali terlambat misalnya. Nanti kita 3 kali dia terlambat, baru dia bisa diberikan hukuman. Kenapa bisa diberikan konsekuensi? Bukan hukuman, ya beda konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensinya itu sudah disepakati sebelumnya bahwa terlambat 3 kali tidak ikut upacara diberikan hukuman. Jadi kalau sudah 3 kali terlambat, anak-anak itu tidak berkomentar lagi. Kan sudah kita sepakati. Aturannya 3 kali. Berapa kali? Sudah 3 kali. Berarti dapat sanksi atau konsekuensi. Anak-anak itu tidak
harus ada data-data yang jelas dan pedomani. Jadi tidak asal memberikan hukuman buka-buka semau-maunya, tidak. Tetapi ada yang dipedomani. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan. Jadi memang murid sudah memahami karena sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa kalau ada melakukan ini berarti ini nanti hukumannya kalau saya lakukan. Oke, lanjut. Nah, yang kelima adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama mempersilakan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi dari masalah sendiri. Guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata, apa yang bisa yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu selanjutnya? Jadi tipe guru yang posisi kontrolnya ini manajer itu lebih kepada bagaimana menyelesaikan atau bagaimana solusi dan permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak dengan melibatkan anak-anak itu. Mengapa melibatkan anak-anak itu? Karena sebenarnya yang ingin diperbaiki itu adalah bagaimana menciptakan kesadaran anak itu sendiri supaya perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu dia bisa sadari dan mampu mengambil pelajaran dari perbuatan tersebut. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tetapi lebih mengarahkan bertanya bagaimana kira-kira solusi permasalahan ini. Jadi anak sendiri diberikan pilihan untuk mencari, ya sama-sama mencari solusinya untuk memperbaiki. Nah, terlihat dari kata-kata di atas, guru menerapkan posisi apa? Jika kamu meyakini apa kamu bersedia memperbaikinya. Artinya kalau ada hal-hal yang dianggap ini, kalau misalnya anak-anak yakini bahwa hal ini tidak baik, maka pertanyaan apakah kamu bersedia memperbaiki? Ya kalau anak-anak sudah diiringi dengan pertanyaan seperti ini, saya yakin anak-anak itu pasti katakan iya, saya mau memperbaiki. Jadi bagaimana cara kita mengiring anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk melihat kesalahan-kesalahan yang dia perbuat dan berusaha untuk mencari solusinya. Hasilnya, murid akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menerapkan disiplin. Mengapa dia bertanggung jawab? Karena kita tadi dari awal mengajarkan untuk menyelesaikan permasalahan sendiri dengan membantu berupa pertanyaan penuh pertanyaan. Sehingga mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dan ujung-ujungnya mampu mendisiplinkan dirinya. Next. Kita masuk pada segitiga restitusi. Ada gambarnya di samping. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu menjadi lebih memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Walaupun restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi diri dan memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini sifatnya memperbaiki kesalahan murid. Bagaimana sehingga kesalahan-kesalahan itu menguatkan mereka, mampu diselesaikan dengan baik dan menguatkan mereka untuk bergabung dengan kelompoknya. Nah, karena apa? Sebenarnya kesalahan-kesalahan itu merupakan suatu kegagalan bagi murid. Oke, lanjut. Jadi kita masuk kepada langkah-langkah segitiga restitusi. Ada tadi 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan dan menanyakan. Jadi kita masuk pada pertama menstabilkan identitas.
bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu dikatakan sebagai anak yang gagal. Nah, tentunya bagaimana cara kita agar kegagalan anak itu menuju ke kesuksesan, tentu ada kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk melakukan pertanyaan. Biasa dikatakan berbuat salah itu tidak mengaku. Dan misalnya kalau anak-anak berkelahi dipanggil, tapi kalau berbuat salah itu tidak masalah. Artinya apa, kita istilahnya mungkin lebih menetralkan suasana agar anak-anak ini tidak stres karena disuruh menghadap kepada kita. Dia katakan berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Semua orang bisa berbuat salah. Dan memang betul, semua orang bisa berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi begitu untuk menstabilkan identitas, supaya identitas anak menjadi orang yang sukses. Jadi ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah. Jadi kalau kita lihat itu kata-katanya di atas, tergambar suatu keikhlasan seorang pendidik menghadapi anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan. Next. Berikut validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, kita harus memahami kebutuhan apa yang sedang dicari oleh murid. Okay. Adapun kalimat yang dapat digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga karena kamu dapat membantu orang tuamu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Jadi untuk memvalidasi kesalahan itu tentu menanyakan apa alasan sehingga dilakukan itu. Karena semua tindakan pasti ada yang mendasari sehingga dilakukan. Jadi itulah yang kita mau cari, dan kalau kita sudah dapatkan itu, kita akan mudah menyelesaikan permasalahan itu. Kalau kita sudah tahu apa penyebabnya. Oke, lanjut. Jika menanyakan keyakinan. Jadi setelah melewati langkah 1 dan 2, maka murid akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang diyakini, termasuk keyakinan kelas dan aturan-aturan yang berlaku dalam keluarganya. Dengan kalimat, apa yang telah kita lakukan dalam keyakinan kelas kita, kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi diingatkan itu, seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa keyakinan kelas itu senantiasa dibacakan agar murid mengingat supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran, karena terdiam terus itu aturan yang ada. Nah, jadi kira-kira apa keyakinannya? Jadi ditanyakan apa keyakinan kelas kita yang misalnya anak-anak tidak patuhi, disampaikan itu. Sesudah itu ya, kalau begitu kita akan cari solusinya. Dia sendiri yang akan menyatakan, oh karena saya terlambat, mungkin saya akan bangun lebih awal supaya saya cepat-cepat berkemas dengan tersebut. Itu mungkin yang dia lakukan. Oke. Selanjutnya, restitusi, bukan menebus kesalahan tapi memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu tidak menebus kesalahan. Maksudnya biasa kalau anak-anak bersalah langsung panggil A, B, berdiri di situ. Aku tadi diperbuat begini-begini. Silakan minta maaf, sudah selesai keluar. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi restitusi ini lebih mengarah kepada bagaimana sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu ada bekasnya di dalam hatinya si pelaku, kemudian dia mampu menyadari kesalahannya dan tidak akan melakukan terhadap orang lain. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi lebih kepada memperbaiki hubungan. Bagaimana sehingga hubungan tadi anak-anak yang sudah bersengketa bisa baik kembali. Karena apa? Biasa itu kalau sudah berkelahi itu anak-anak dendam-dendam. Bahkan sampai 4-5 hari itu baru tunggu-tunggu di luar. Nah, itu yang tidak diinginkan. Itu yang tidak diinginkan. Yang diinginkan oleh restitusi itu memperbaiki bagaimana hubungan yang tadi sudah hancur, berkeping-keping, bisa untuk kembali.
Tentunya ya dengan bagaimana menghadapi kedua anak tersebut yang bermasalah. Ketiga, tawaran bukan maksa. Jadi institusi itu ada tawaran. Jadi biasa, apakah misalnya apakah permasalahan mau diperbaiki? Nah, ditanya itu sama anak. Dan kalau apakah masalahnya anak kita mau diperbaiki, ditanya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita langsung menyelesaikan itu juga adalah suatu paksaan. Jadi kita harus meminta kerelaannya itu anak-anak untuk diselesaikan permasalahannya. Oke, baik. Berfokus belum ya? Berfokus pada karakter, bukan tindakan yang akan menghasilkan solusi. Jadi kita berfokus pada memperbaiki karakter, bukan memberikan hukuman. Jadi solusinya itu bagaimana sehingga karakternya bisa kuat kembali setelah melakukan kesalahan. Sepertinya sudah panjang lebar itu. Boleh jadi sudah tidak ada di sini terlalu panjang. Kita jadi pusing kemana mau didiskusikan. Ya. Untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu dua orang barangkali yang akan disampaikan. Silakan. Tak semua awal terkendali. Jadi mungkin saya ulangi. Ya silakan. Ibu dulu. Waalaikumsalam. Sebenarnya di sini Bapak Ibu saya agak bingung bagaimana dilakukan kalau seperti ini. Misalnya seperti ini, saya kan guru yoga, misalnya kalau belajar di lapangan, bisa terlambat. Apakah kalau misalnya saya beri dia hukuman pusat 10 kali, tapi ini kan mata dalam yoga, tapi itu baik untuk dia sebenarnya itu push up. Jadi bagaimana itu apabila dia relevan dengan materinya dengan hukum itu yang dilakukan, bagaimana itu? Terima kasih. Ibu, ada pertanyaan? Ya, silakan. Bisa sebut nama, Bu? Ya, nama saya Irmawati dari Sekolah SMP 1 Kemalang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanyakan ini mengenai keyakinan keras. Alhamdulillah, kemarin Bapak Kepala Sekolah kami sudah menjelaskan sedikit tentang keyakinan keras, dan insya Allah akan kami terapkan atas arahan Bapak Kepala Sekolah. Saya ingin mau memperjelas saja bahwa tadi itu keyakinan keras itu sifatnya abstrak ya Pak ya. Iya. Jadi keyakinan keras itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi yang membuat jadi maksudnya pertanyaan saya di sini itu keyakinan keras berdasarkan apa yang disepakati dalam kelas. Jadi untuk kelas lain tidak mesti harus sama itu keyakinan kelasnya, begitu Pak. Itu saja saya mau tanyakan. Tidak mesti harus satu keyakinan yang itu semua yang dibuat untuk semua kelas. Jadi maksudnya di sini masing-masing kelas membuat keyakinan kelasnya begitu. Ya, terima kasih dua orang penanya. Kami akan menanggapi satu persatu dulu. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Daulia bahwa bagaimana kira-kira kalau ada siswa saya, kebetulan beliau adalah guru olahraga yang misalnya melakukan pelanggaran dan dihukum fisik sesuai dengan pidana. Itu saya berikan kesempatan pada Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya perbaiki bukan dihukum fisik, tetapi mungkin lebih pada konsekuensi. Karena hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya, dan anak sudah mengetahui apa yang dia terima setelah melanggar kesepakatan tersebut. Jadi seperti yang dikatakan Ibu tadi bahwa
kebetulan ada anak-anak yang terlambat pada saat jam olahraga, kemudian dia berikan hukuman fisik sesuai dengan kegiatan pada saat itu. Bisa saja sah-sah kalau kita lakukan hukuman fisik yang kita lakukan, artinya hukuman yang memang sudah disepakati sebelumnya, ada konsekuensi yang sudah disepakati, dan istilahnya ada kaitannya dengan pembelajaran olahraga pada saat itu. Yang tidak, yang maksud saya tidak mungkin, yang tidak ada hubungannya. Misalnya kalau pada saat jam olahraga disuruh mungkin menulis misalnya 100 kata kalimat, misalnya 100 kalimat saya datang terlambat. Nah itu mungkin. Tapi kalau olahraga sah-sah saja. Saya kira seperti itu, dan saya kembalikan kepada rekan saya untuk menambahkan. Jadi saya tambahkan sedikit Bu. Jadi kalau katanya memberi hukuman kepada siswa yang terlambat di jam olahraga yang memberikan hukuman fisik, itu menurut yang kami terima itu tidak, karena itu dianggap berhadapan dengan mata pelajaran yang diampuh. Cuma kan sebenarnya seperti ini, yang perlu dikuatkan itu adalah keyakinan keras. Jadi kita bentuk dulu keyakinan keras sebelum kita mulai proses pembelajaran, baru setelah itu ketika ada anak-anak yang melanggar, baru kemudian diingatkan. Bentuk konsekuensinya itu tergantung keyakinan keras kita masing-masing. Kalau misalnya kita mau hukum, ada bentuk hukuman di situ, ya silakan dilakukan. Kalau misalnya ada persetujuan bahwa ketika ada yang terlambat atau apapun itu pelanggaran dilakukan dan dilanggar oleh anak-anak, ya sah-sah saja untuk menghukum ceritanya seperti itu, memberikan konsekuensi. Tapi itu tadi perlu dicatat bahwa konsekuensi yang diberikan sebaiknya sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh. Sesuai yang tadi itu, kalau misalnya berolahraga ya apa kita berikan hukuman secara fisik. Selanjutnya pertanyaan dari tanggapan dari Ibu Irma, bahwa membentuk keyakinan keras betul bahwa keyakinan keras itu antara kelas yang satu dan kelas yang lain nggak apa-apa berbeda, tergantung kebutuhan kelasnya, tergantung keadaan kelasnya. Ya, tidak mesti harus kelas A sama dengan kelas B karena sangat kondisional, tergantung kondisi kelasnya. Jadi bentuk keyakinan kelas masing-masing di kelas masing-masing guru ya, masing-masing guru dari satu kelas itu banyak keyakinan kelas karena masing-masing guru bikin, masing-masing mater bikin, tergantung kebutuhan gurunya. Masing-masing mater atau masing-masing wali kelas, Pak? Kalau wali kelas, masing-masing wali kelas, ya. Tapi kalau misalnya dibuat oleh guru masing-masing juga, saya kira tidak apa-apa. Tapi hanya berlaku pada saat mata pelajarannya. Ya itu. Kalau keyakinan kelas dibikin oleh wali kelas, berarti semua mata pelajaran harus mengikuti keyakinan kelas itu. Dan mutlak harus disosialisasikan kepada guru mata pelajaran yang ada di kelas itu. Kalau misalnya keyakinan kelas dibikin oleh guru masing-masing, itu guru dengan guru mata pelajaran itu yang misalnya yang meyakini itu. Saya kira seperti itu. Ya. Pada tambahan Jadi pada intinya di sini untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu harus betul-betul diperkuat itu keyakinan kelasnya, karena segala sesuatu hal yang terjadi itu akan kembali ke keyakinan kelas. Iya betul. Bahwa dia akan kembali kepada kelasnya itu. Ya. Dari konsekuensinya itu kembali ke kelasnya. Saya kira itu dulu jawaban saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak penasihat praktek. Ini kami terima kasih Pak. Menarik tadi apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibu CGB, maksud juga apa yang ditanyakan. Sedikit tadi saya hanya sedikit menanggapi tentang keyakinan kelas tadi, bahwa tadi ada penyampaian dari Ibu tadi bahwa itu dibacakan. Sebenarnya idealnya itu keyakinan kelas dipasang di kelas template, jadi buatkan sedemikian rupa dibuat. Nanti anak sendiri yang disuruh buat bagaimana modelnya. Kalau perlu diajar anak buat kampa. Ini pakai aplikasi kampa yang beliau mungkin sudah di
sekolahnya diajar, bapak ibu bisa membuat anak-anak kita suruh saja, sudah ada kita buat hasilnya, mereka kreativitas mereka buat di kertas atau di mana itu mereka tempel di ini. Jadi membuat memang sebenarnya itu wali kelas itu yang, tapi memang tidak apa-apa, setiap guru beda keyakinan kelasnya itu. Tapi dari mana Pak kalau umpamanya nanti maksudnya bisa jadi bikin wali kelas terus penata pelajaran, apakah anak-anak tidak bingung nantinya Pak untuk masalah keyakinan kelasnya itu? Tidak akan mungkin. Tidak, mereka kan satu kelas, mereka butuhkan apa kebutuhan mereka itu. Karena kan di situ mereka diskusi, tidak akan mungkin. Paling kalau ada beda tipis saja. Kemudian terkait tadi dengan pertanyaan tadi ibu, bagaimana bingung solusinya bu, mendaftar lagi. Intinya itu. Memang kalau kita mau itu tadi ya, seperti mereka mungkin lalu atau sesuatu kalau dipikirkan tuh itu menjadi beban. Kapan kita melalui, makanya itu sebenarnya saya menyampaikan ke teman-teman, itu hidup jangan dipikirkan tapi dilakoni, dijalani. Itu apa intinya, jadi itu intinya. Jadi kalau bapak ibu sudah bergabung, kita berkolaborasi bersama teman-teman itu luar biasa. Iya. Kemudian terkait tadi pertanyaan tentang keyakinan kelas itu, sebenarnya itu keyakinan kelas muncul dari peraturan kelas. Makanya tadi semua kata-kata yang tidak yang tidak baik, jangan tidak itu dihilangkan. Itu menjadi sebuah kata-kata positif, menjadi sebuah kalimat pernyataan. Ya, barangkali. Jadi tadi tambahan dari Bapak beberapa aspek, Bapak masih ada. Dari itu tadi betul tadi apa disampaikan oleh Bapak bahwa alhamdulillah kalau ada kita yang bingung, mudah-mudahan yang kebingungan itu bisa tertarik untuk masuk bergabung. Betul Bu, saya sedikit ini saya juga awal-awal saya komen-komen, apa ini kegiatan begini, banyak sekali. Tapi lama-lama setelah saya masuk, ternyata begini seperti ini, menjadi nyaman. Saya rasakan, iya betul. Gara-gara itu di sana. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dapat pendamping ibu yang betul-betul motivasi saya untuk terus belajar. Ya itulah, makanya kalau pilih pendamping ya. Ya, atau sebab ada saya minta sediaan Bapak untuk sedikit memberikan motivasinya yang Bapak saya yang jadi motivator dari dulu sampai sekarang. Terus terang Pak, waktu saya ini sedikit terus terang Pak, waktu menulis ada itu di berapa itu, di modul 1-2 ya, yang meminta untuk menulis kenangan-kenangan pahit atau kenangan-kenangan manis waktu masih sekolah Pak, beliau bisa jadikan kenangan positif Pak. Ya, mungkin hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja. Ya. Sebetulnya saya juga bingung ini mau bicara apa ya. Karena sesungguhnya saya tidak tahu saya mau berawal dari mana ini bicara saya ini sebetulnya. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Saya mulai saja bicara kenapa kami hadir di sini. Ya. Kenapa kami hadir di sini bersama dengan rekan-rekan guru kami dari Simsol Toraman, itu tidak lain karena saya mulai merasakan bagaimana pentingnya itu guru penggerak. Ya. Awalnya saya yang mendorong untuk masuk. Itu pun saya belum tahu apa yang harus dikerjakan di dalam. Tapi setelah itu masuk, lalu kemudian mengerjakan apa yang dia harus kerjakan, lalu kemudian dia bergerak, saya juga bisa digerakkan. Jadi ini yang bergerak, ya dia terpengaruh ke saya, dia bisa menggerakkan saya. Lalu kemudian saya bergerak,
Hanya saya bisa menggerakkan saya punya anggota di sini Sumatera Barat. Jadi ini berawal dari ya seperti artinya apa saya yang memulai, artinya saya juga yang akhirnya merasakan. Ya ini kan berawal dari saya yang memotivasi ibu yang sebetulnya saya hanya berbaik sangka, ya memotivasi anggota saya di sana untuk masuk. Saya belum tahu apa di dalam, cuma hanya prasangka baik. Ini dari Kementerian Pendidikan, dari pemerintah, saya ingin bagus. Lalu kemudian saya tergerak. Awalnya sebelumnya kan saya mengikuti sekolah penggerak, ya kan. Setelah saya ikuti, cuma saya tidak bisa lolos di tahap keduanya, ya, bukan beberapa hal. Lalu kemudian saya motivasi ibu, ya, seperti itu di jalannya. Akhirnya, alhamdulillah kita semua bisa merasakan. Ya. Jadi kita semua bisa dapat dampak positifnya dari hal ini. Oleh itu saya bisa mendorong saya punya anggota di sana yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar di CGP ini, calon guru penggerak ini. Alhamdulillah baru satu yang bisa lolos, ya. Baru satu yang angkatan berapa kemarin? Angkatan 8. Ya, ada yang angkatan 8. Ini Ibu Sulfitri ini. Ya, dia punya potensi yang bagus juga karena dia seorang S2, ya S2 juga. Yang S2-nya bukan S2 biasa, tapi dari Jawa dia punya S2-nya dulu. Ya, sebelum dari sana dia punya potensi itu. Yang lainnya juga ini sebenarnya potensi juga. Ini yang ikut dengan saya sekarang ini kan mereka yang punya potensi itu untuk berkembang. Cuma dari kemarin itu kita motivasi dia lalu kemudian itu, tapi saya biarkan saja bekerja sendiri, ya kan, menjawab soal-soal itu, pertanyaan itu. Nah, lalu di belakangnya saya sadar bahwa internet itu kenapa saya tidak panggil dari awal. Ternyata saya temukan kuncinya untuk bisa lulus di guru penggerak itu di tahap pertama itu disiplinnya itu. Yang pertanyaannya itu saya menduga juga, saya katakan itu pertanyaan soal pertama puji-puji. Puji-puji itu guru penggerak. Ini. Ya. Ternyata setelah ikut yang berikutnya, dia bisa lulus. Bisa juga. Ya ini kan tahap 7 yang awalnya kan. Ini yang bisa lulus, ini yang bisa lulus. Ya. Karena ini yang saya kasih arahan seperti itu. Anggota saya kasihkan, saya belum tahu bahwa betul itu tidak. Ya, maksudnya saya amati seperti itu. Saya tuh ternyata bisa lulus juga, lulus disiplin, tapi lalu kemudian gagal di wawancara. Ya, ini bisa lulus. Ya, jadi itu kuncinya saya katakan yang pertama. Di wawancaranya nanti kalau kamu sudah bisa lulus, kalau ditanyakan apa kekurangannya ada dalam usul belajar yang dalam lakukan, sebutkan kekurangannya. Dia bilang tidak ada, ya. Sebutkan kekurangan. Kekurangan saya begini. Apa kelebihan? Sebutkan dia kelebihannya. Dia bilang kalau kita sudah mengatakan tidak ada kekurangannya tadi, sudah tidak dianggap berarti tidak mau memperbaiki. Ya, tidak bermaksud bisa tidak ada kekurangannya. Jadi ada beberapa yang bisa saya amati dari guru penggerak ini. Jadi tahun ini yang kata ke-10 ini saya sangat mendorong lagi anggota saya supaya masuk semua mendaftar, ya, yang memenuhi persyaratan. Ada juga yang mau sekali tapi persyaratan terpenuhi, ya. Ada juga yang persyaratan tapi tidak mau keluar bersama nyaman, ya. Saya lalu kemudian ancam bahwa yang menyesal nanti 2024 yang bisa terima sertifikasi itu yang ada sertifikat penggeraknya. Ya. Kalau tidak ada sertifikat penggeraknya, bapak dan ibu hanya akan terima tuki, ya. Tuki, tidak gitu ya. Saya sampaikan seperti itu, dan bisa saja itu bisa terjadi nanti.
Dan ke depannya itu mereka yang tidak masuk dalam guru penggerak itu akan menjadi guru kelas 2 di sekolah. Ya. Dan mereka yang akan jadi guru penggerak ini akan menjadi guru yang spesial, mendapatkan perlakuan spesial dari pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan. Ya kan? Spesial itu kan sudah kita lihat. Nah, spesialnya yang lain yang akan ikut di belakang itu karena saya melihat dari kebijakan pemerintah dari DPR itu mendorong kementerian itu untuk mengangkat guru penggerak sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya peluang sekarang ini karena DPR saya melihat dia menyampaikan kepada Kemendikbud supaya mengangkat guru penggerak karena DPR juga barangkali sudah mulai digerakkan ya, atau tersentuh gerakannya di guru penggerak ya kan. Dan banyak hal-hal yang aneh-aneh kalau kita baru dengar dari istilah-istilah yang ada dalam guru penggerak ini yang lalu kemudian lucu-lucu kalau kita baru dengar, bahkan kita sini mendengarnya. Terus kita masuk di dalam iya baru kita iya. Misalnya kita guru harus menjadi memposisikan diri sebagai hamba, ya kan? Jadi lucu, jadi aneh, ya kan? Saya sampaikan di sekolah, menurut rapat itu gurunya itu kita masih ini siapa ya? Ternyata memposisikan diri sebagai hamba, termasuk dari dalam pelayanan tadi yang sudah sampaikan kali misalnya. Kita harus dimulai di dalam kelas, ya kan? Itu kan bagian dari memposisikan diri sebagai hamba. Jadi kita menunggu siswa dalam kelas. Kalau yang dulunya siswa harus menunggu, ya kan? Karena seperti itu. Tadi sudah disampaikan, kita boleh harus menunggu di dalam kelas. Berarti kita memposisikan diri sebagai penunggu, artinya sebagai hamba. Dan masih berbagai macam hal sebetulnya yang ada di dalam itu. Ya, yang seni kita dalami itu nanti semakin kita paham bahwa ini yang dia maksud. Dan ternyata itu sangat bagus. Ya, jadi saya kira itu saja yang saya sampaikan secara banyak ya. Sudah beberapa begini. Ya, dan saya berucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan Bapak Kepala SPM Kepala dari kami mengucapkan banyak terima kasih atas arahan-arahannya. Saya kira untuk kegiatan kita hari ini mungkin sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Kalaupun masih ada hal yang masih belum terlalu jelas, mungkin bisa kita diskusikan di kesempatan yang lain. Karena waktu juga lama ini, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah mengajar di kelas di sekolah masing-masing. Oleh itu dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ini kegiatan kita hari ini kita tutup. Demikian, terima kasih atas kesempatan dan hubungan bersama-sama dengan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kesempatan ini. Saya ucapkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.